Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibdatul Hasana, NIM 202101050046. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tahapan gerakan perkembangan motorik anak. Dalam buku balita dan masalah perkembangannya pada tahun 2001, secara umum ada 3 tahapan pada perkembangan motorik pada anak usia dini, yaitu tahapan kognitif, tahapan asosiatif, dan tahapan autonomus. Pada tahapan kognitif ini, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Dan pada tahapan autonomus, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon lebih efisien. Dengan sedikit kesalahan, anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Adapun tahapan perkembangan motorik anak pada usia 0 sampai 5 tahun menurut Monks 2004 dan Sentrok 1995, yaitu yang pertama pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada usia ini anak akan mulai dapat duduk sendiri tanpa bantuan pada usia 4 sampai 7 bulan. Selanjutnya, pada usia 7 sampai 10 bulan, anak akan mulai melatih beberapa otot dalam dirinya seperti otot tangan dan otot kaki dengan mulai belajar merangkak. Dan pada usia 8 sampai 9 bulan, bayi akan mulai belajar untuk berdiri dan berjalan menggunakan bantuan seperti bantuan perabot ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayi akan mulai dapat berdiri sendiri tanpa bantuan pada usia 9 sampai 12 bulan. Hal tersebut merupakan bekal untuk bayi dalam belajar berjalan karena sudah memiliki seimbangan yang cukup. Pada akhirnya, pada usia 12 sampai 18 bulan, bayi akan bisa berjalan dengan sendiri. Yang kedua, pada usia 2 sampai 3 tahun. Pada usia 2 tahun, keterampilan motorik kasar anak mulai berkembang. Anak sudah mulai dapat berlari, tetapi masih belum dapat berhenti dengan cepat ataupun berbalik. Nah, selain itu, anak juga belajar melompat, berjingkat, dan berjalan dengan variasi. Dan pada usia 3 tahun, keterampilan motorik halus anak masih timbul dari kemampuan bayi yang dimilikinya untuk memegang dan menempatkan benda. Mereka sudah dapat menyusun balok-balok walaupun masih belum dapat tersusun pada satu garis lurus. Yang terakhir yaitu usia 4 sampai 5 tahun. Anak sudah dapat berlari, berhenti, dan berputar membalik. Sesudah dapat berjalan dengan baik, anak juga mulai belajar memanjat dan menuruni tangga. Anak akan senang melakukan kegiatan fisik yang menantang seperti bergelantung dengan kepala di bawah, melompat dari tempat yang tinggi, dan lomba sepeda. Pada usia ini, motorik halus anak sudah meningkat pesat. Anak sudah dapat mengkoordinasikan tangan, lengan, tubuh secara bersama dengan lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imratus Solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Solihah, NIM 205101050002. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu contoh-contoh gerakan dalam kegiatan terpimpin.
Baik, apa sih pengertian kegiatan terpimpin atau bermain terpimpin? Kegiatan terpimpin atau bermain terpimpin itu adalah kegiatan atau permainan yang dilakukan dengan cara mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan jenis permainannya. Dalam kegiatan terpimpin, anak tidak bebas, melainkan terikat pada peraturan permainan atau kegiatan tertentu. Biasanya, dalam permainan dan alat permainan diciptakan oleh guru sendiri. Dalam permainan terpimpin ini, anak harus terpacu pada peraturan-peraturan yang ada dalam permainan tersebut. Dengan begitu pun, anak tidak bermain secara bebas, sesuai dengan keinginannya sendiri. Contoh-contoh permainan terpimpin adalah bermain peran, bermain sudut rumah tangga, bermain dalam lingkungan, bermain dengan nyanyian, bermain dengan alat, dan lain-lain. Selanjutnya, gerak dasar yang diberikan dalam kegiatan terpimpin. Antara lain yang pertama ialah cara berjalan dan berlari perorangan. Yang kedua ialah cara berjalan dan berlari secara bersama. Yang ketiga, berjalan dan berlari dengan berbagai cara. Yang keempat, melompat ke berbagai arah. Yang terakhir ialah gerakan kombinasi, berjalan, berlari, dan melompat secara individual. Sekian penjelasan dari saya. Apabila dari teman-teman ada yang tidak paham atau tidak jelas, mohon mengajukan pertanyaan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nia Ainatu Zakiyah, NIM 20210105037. Saya akan mempresentasikan poin yang ketiga, yaitu gerakan senam fantasi menurut cerita. Senam fantasi merupakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan gerak senam, lagu, dan cerita. Adapun pengertian senam fantasi menurut cerita adalah dalam senam fantasi menurut cerita, anak-anak melakukan gerak-gerik seolah-olah menjadi pelaku dalam sebuah cerita atau sedang mengalami peristiwa. Kegiatan ini dilakukan guru dengan cara memberi contoh dalam bentuk cerita, dan anak-anak melakukan gerakan yang tergambar dari cerita dengan judul yang telah ditentukan oleh guru. Dalam hal ini, guru harus memilih cerita yang terdapat banyak gerak di dalamnya, yang dilakukan oleh tokoh cerita tersebut. Di dalam pembelajaran ini tidak begitu membutuhkan alat, sehingga anak dapat berimajinasi, menciptakan, dan melakukan gerakan berdasarkan lagu dan cerita yang digunakan dalam senam fantasi. Misalnya, kita bisa membuat senam fantasi dari dongeng kancil dan buaya dengan menciptakan gerakan melompat seperti kancil, meliuk seperti buaya, dan mengayunkan tangan seperti sedang menyeberangi sungai. Senam ini juga bisa diiringi musik tanpa suara dari penyanyi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang tidak paham atau kurang jelas, monggo untuk mengajukan pertanyaan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.